Tetapi jika dalam keadaan tidak ada orang yang telah terlatih, tidak ada yang telah tersertifikasi, kemudian hanya ada kita dengan kemampuan kita yang terbatas, tentu saja nggak mungkin ya kita membiarkan orang tersebut dalam begitu saja, kita nggak mungkin tinggalkan. Tetap kita usahakan semaksimal kita untuk menolong orang tersebut. Tetapi yang tadi ya, kalau ada orang lain yang terlatih, kita serahkan kepada orang yang terlatih. Untuk menolong orang, untuk melakukan BHD, kita harus pastikan semuanya aman, baru kita tolong. Jangan dalam keadaan bahaya kita menolong. Itu sama dengan menambah korban. Itu kita nggak boleh ya menambah korban. Pernah nggak sih kalian lagi kumpul sama teman-teman, terus tiba-tiba teman kalian pingsan tiba-tiba kayak gini? Terus kalian harus gimana? Kasih nafas buatan atau pompa? Ini gimana ya? Tetap saksikan di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Norman. Kita kembali lagi dalam program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Bersama dengan saya, Ellen Syahan, dan juga partner pingsan saya, ada Norman Temunan di sini. Gimana kabarnya, Norman? Udah ya? Udah tadi untung sih dapat pertolongan pertama dari Ellen ya. Jadi bisa seger lagi sekarang. Oke. Nah, Norman, kali ini kita akan memberitahu kepada para pemirsa nih, Norman, bagaimana bantuan hidup dasar kalau tiba-tiba ada teman atau keluarga yang pingsan tadi saya gitu ya. Ya kayak kamu tadi yang bikin saya agak tertekan, heran gitu ya. Dan pembahasan materi kita pada hari ini bersama dengan Dr. Glenn Taliwongso. Nah, dokter kali ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana membantu pasien yang tiba-tiba pingsan. Kan itu sering tuh ya kita di lagi ngumpul-ngumpul atau nongki-nongki nih, tiba-tiba ada yang pingsan dan kita nggak tahu harus apa. Nah, kita langsung aja ke dokter. Dr. Daryl bisa menjelaskan ini bantuan hidup dasar ini, Dok, secara singkat kepada para pemirsa sekalian. Oke, terima kasih. Jadi mengenai bantuan hidup dasar ini sebenarnya ini lebih untuk pertolongan orang lain ya, karena mungkin untuk kita sendiri kita udah usahakan pola hidup yang sehat, mungkin tiap hari kita nonton acara Total Health dari Hope Channel. Kemudian kita udah menjalankannya, tetapi kadang-kadang kita bertemu dengan orang lain yang mungkin mengalami masalah kesehatan ya, misalkan tiba-tiba pingsan karena serangan jantung, atau misalkan tiba-tiba tidak sadar. Itu kita, walaupun kitanya sehat, tapi kita juga bingung dong, kita harus ngapain nih supaya bisa menolong orang yang mengalami masalah kesehatan, apalagi kalau serangan jantung, karena kita tahu ya, kalau serangan jantung itu sangat sangat fatal, dan kalau misalkan kita terlambat menolong itu sangat berbahaya. Jadi cara menolongnya untuk orang awam adalah dengan melakukan bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar itu adalah bentuk pertolongan pertama bagi orang yang tidak sadar, terutama ini dalam kasus henti jantung atau berhenti pernapasannya, dengan harapan kita mempertahankan kehidupannya sampai tiba bantuan medis yang lebih lengkap. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, Dok, aku jadi mau nanya, Dok. Tadi kan Dok ada sempat singgung mengenai henti jantung nih, Dok. Kok bisa dari serangan jantung tiba-tiba jadi henti jantung gitu? Padahal tadi sebelumnya kita pernah bahas bahwa itu tuh ada prosesnya gitu kan. Tapi kok bisa tiba-tiba jadi Dok henti jantung gitu? Oke. Jadi sebenarnya penyebab henti jantung itu ada banyak ya. Penyebab henti jantung itu saya sebutkan sedikit aja ya. Jadi henti jantung itu bisa disebabkan oleh karena hipovolemik atau kurang volume darah dalam tubuh. Bisa karena hipoksia, karena kurang oksigen, itu berhenti juga jantungnya. Bisa karena ketidakseimbangan elektrolit tubuh, itu bisa menyebabkan henti jantung juga. Karena asidosis ya, atau karena kadar asam basa dalam darah yang tidak seimbang, itu bisa juga.
bisa karena suhu tubuh yang terlalu dingin, hipotermia, itu jantung juga bisa berhenti juga. Dan juga karena ada kondisi-kondisi medis ya, misalkan tensi pneumotoraks, tampuan nada jantung, bisa juga karena ada racun yang mungkin masuk dalam tubuh kita, bisa juga karena ada trombosis paru atau trombosis koroner. Nah, jadi ada banyak ya penyebab henti jantung itu. Tapi salah satu yang paling sering itu adalah trombosis koroner atau masalah pada pembuluh darah yang mensuplai oksigen kepada otot jantung, atau itu yang tadi menyebabkan serangan jantung. Jadi ketika serangan jantung itu terjadi, kemudian terjadi sumbatan pembuluh darah kepada otot jantung, itu otot jantungnya jadi nggak bisa makan kan ya, karena darah nggak bisa masuk, mereka nggak punya oksigen. Karena nggak punya oksigen, otot jantungnya akhirnya mati dong, karena nggak ada oksigen nggak ada makanannya gitu ya, otot jantungnya. Akhirnya otot jantungnya mati, otot jantungnya nggak mompa lagi, jantungnya nggak mompa dong. Jantungnya nggak mompa, akhirnya seluruh tubuh kita nggak dapat darah, akhirnya berujung pada kematian. Dan itu fatal ya. Iya, jadi itu ya penyebabnya kenapa dia tiba-tiba bisa jadi henti jantung, Dok ya. Nah, yang jadi pertanyaan lanjutannya, Dok, kalau seandainya nih kayak kejadian tadi gitu kan, Ellen ngeliat saya jatuh gitu kan kena serangan jantung, apa yang sebagai teman nih, apa yang bisa dilakukan itu, Dok? Oke, jadi sebenarnya ketika kita melihat orang mengalami serangan jantung, itu kita perlu perlu mengetahui yang namanya bantuan hidup dasar. Jadi mengenai bantuan hidup dasar sendiri itu, kadang-kadang sebenarnya pada awam itu mungkin kita nggak tahu ya, aduh ini serangan jantung atau bukan, ini jantungnya masih berdenyut atau enggak nih, ini pingsan gara-gara apa, apakah benar-benar serangan jantung atau jangan-jangan pingsannya gara-gara masalah yang lain nih, kan bisa banyak ya penyebabnya. Nah, jadi rekomendasi dari American Heart Association atau Ikatan Dokter Jantung di Amerika, mereka itu merekomendasikan untuk individu awam, untuk orang-orang awam ya, itu lebih baik melakukan saja BHD kepada orang yang kita lihat tidak sadar dengan dugaan henti jantung, karena kalau misalkan satu itu betul henti jantung, berarti kita sudah membantu untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kalaupun opsi kedua terjadi itu bukan serangan jantung, ketika kita melakukan usaha untuk melakukan usaha BHD, itu risikonya itu adalah kecil untuk mereka yang tidak mengalami serangan jantung. Jadi tidak terlalu berbahaya. Ada risikonya, tapi tidak terlalu besar. Dan lebih berbahaya atau lebih besar risikonya kalau itu serangan jantung terus kita nggak bantu. Wah, itu akan cepat sekali menuju kematiannya. Jadi lebih baik, walaupun orang awam itu tidak mengetahui pasti ini apakah arahnya serangan jantung atau bukan, tetapi rekomendasi dari American Heart Association, jika diduga adalah serangan henti jantung, orang awam lebih baik langsung memulai bantuan hidup dasar. Seperti itu. Nah dok, tadi kan dokter bilang pas kita melakukan bantuan hidup dasar kepada teman yang mungkin dia tidak terkena serangan jantung nih, ada resiko kecil yang dokter tadi telah sebutkan ya. Dokter bisa, saya penasaran sih lebih tepatnya, itu resiko kecil itu seperti apa itu dok? Oke, jadi risiko yang bisa dialami oleh orang yang kita lakukan resusitasi jantung itu adalah beberapa ya, tapi buat gambarannya aja adalah yang satu yang pasti adalah nyeri dadanya ya. Jadi jika misalkan itu ternyata bukan serangan jantung, kemudian kita pompa jantungnya, pompa dadanya sakit ya, pasti ya itu agak tidak nyaman. Sebenarnya lebih concernnya adalah ke arah sana ya, karena kita menghindari jangan sampai, apalagi kalau pompanya terlalu keras ya, kalau pompanya dilakukan dengan baik dan dengan benar, risikonya itu kecil. Tetapi yang berbahaya kalau pompanya terlalu bersemangat, terlalu dalam, tidak sesuai cara yang baik dan benar, itu berisiko menimbulkan retak tulang. Jadi di darah kita tulang ya. Itu kalau kita tekan terlalu keras, tidak dengan cara yang baik dan tidak cara yang benar, itu berisiko jadi retak. Itu ada risiko seperti itu. Tetapi risiko-risiko seperti itu lebih kecil, asalkan kita lakukan dengan baik dan benar. Kemudian risiko itu juga lebih kecil bandingkan kalau misalkan ternyata itu serangan jantung, terus kita nggak pompa. Wah, itu kan lebih berbahaya lagi dong ya. Oke. Jadi penasaran lagi ya, tadi dokter bilang retak, kemungkinan akan retak gitu ya. Apakah kalau misalnya
pertanyaan jadi seperti ini ya dok, bantuan hidup dasar. Tadi dokter udah sebutkan bantuan hidup dasar gitu ya. Mungkin pemirsa yang menonton sekalian ini akan bertanya-tanya, ini bantuan hidup dasar itu ya seperti apa gitu kan. Mungkin dokter bisa jelaskan nggak sih bantuan hidup dasar itu seperti apa? Oke, jadi bantuan hidup dasar itu mungkin supaya lebih menggambarkan ya, saya sampaikan dulu tujuannya apa sih bantuan hidup dasar itu. Benar. Jadi ketika seseorang tidak sadar, terutama dicurigai jantungnya berhenti, yang tadi ya, dengan jantung berhenti itu darah tidak mengalir ke seluruh tubuh. Ketika darah tidak mengalir ke seluruh tubuh, berarti organ-organ yang lain itu hanya tinggal menunggu waktunya aja sampai organ yang lain mati. Benar. Karena tidak mendapatkan oksigen dari dalam darah. Nah, tujuan kita melakukan bantuan hidup dasar adalah untuk mempertahankan aliran darah itu tetap ada. Walaupun jantungnya berhenti, kita pompa dari luar dengan harapan darahnya itu akan tetap mengalir karena bantuan pompa kita itu. Nah, jadi kita menunda kematian organ lainnya. Karena tadi ya, ketika jantung itu berhenti dan organ lain itu tidak dapat oksigen, itu hanya menunggu waktu menit sampai organ lain itu mati ya. Jadi kita cegah jangan sampai organ yang lain itu kekurangan oksigen, jangan sampai organ lain itu mati. Kita pompa jantungnya supaya tetap ada oksigen yang tetap ada darah yang mengalir ke organ yang lain. Tetapi bagian-bagian dari bantuan hidup dasar itu bukan hanya pompa jantung saja. Ada bagian-bagian lain yang penting. Yang termasuk yang penting adalah melakukan bantuan nafas. Bantuan nafas karena tadi ya percuma kalau misalkan kita bantu darahnya mengalir, tapi darahnya nggak ada oksigennya, kan percuma. Jadi supaya tetap ada oksigennya masuk, kita berikan bantuan nafas dengan harapan oksigen juga tetap masuk ke paru-paru, bisa masuk ke dalam darah, dan darah itu kita pompakan, jadi bagian tubuh yang lain tetap bisa mendapatkan oksigen yang dibawa oleh darah. Tujuannya seperti itu ya, untuk BHD sendiri. Nah, itu kira-kira yang menggambarkan ya kenapa kita melakukan BHD. Nah, untuk masalah cara melakukan BHD-nya, nah mungkin ini ya yang jadi pertanyaan, gimana sih cara melakukan BHD-nya gitu ya. Nah, cara melakukan BHD-nya itu terdiri dari beberapa rantai ya, yang agak yang kita harus ketahui adalah bahwa untuk melakukan bantuan hidup jantung itu sebenarnya suatu kesinambungan dari pertolongan dari orang awam, kemudian juga berkesinambungan dengan bantuan dari tim medis. Kalau ada satu rantai yang putus, berarti percuma, tidak akan tercapai tujuannya. Dan yang tadi ya, kalau misalkan medis membantu, tapi medis juga sebelumnya tidak dibantu oleh awam, nah itu berarti tujuannya tidak akan sulit tercapai. Nah, cara melakukannya itu sebenarnya pada dasarnya tadi prinsipnya itu ya, dengan cara melakukan pompa jantung di dada dan juga melakukan nafas buatan di mulut. Tetapi ada perubahan selama masa pandemi. Selama masa pandemi, kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 itu salah satu akses penularannya adalah melalui jalan nafas ya. Dan COVID-19 itu kita jangan sampai ini ya, karena kita kan dengan tujuan baik ya untuk menolong orang lain, tapi jangan sampai kita juga membahayakan diri kita sendiri, karena jangan kita menambah korban gitu ya. Jadi untuk bantuan nafas sendiri itu hanya boleh dilakukan dengan alat medis atau dengan pembatas tertentu, jadi nggak bisa langsung mulut ke mulut. Kalau di waktu-waktu yang sebelumnya mungkin kita bisa ya, ada yang misalnya nggak sadar kita berikan bantuan nafas langsung mulut ke mulut sebelum zaman pandemi, itu boleh. Tetapi setelah masa pandemi itu nggak boleh ya kita memberikan bantuan nafas mulut ke mulut, itu nggak boleh tanpa ada pembatasnya, itu nggak boleh. Jadi harus ada alatnya dulu. Itu sih kurang lebih gambarannya ya secara sekilas mengenai cara bantuan nafas sekilasnya aja. Oke, Dok. Pertanyaan terakhir sebelum kita break sejenak. Kalau misalnya nih ini terjadi pada anak ya katakanlah anak-anak balita atau mungkin anak remaja, apakah BHD ini masih dapat diterapkan dok kepada mereka? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya. Kalau misalkan yang mengalami henti jantung itu anak-anak gimana nih? Nah, jadi henti jantung itu bisa terjadi pada semua usia ya, bukan hanya pada orang dewasa saja. Untuk henti jantung itu berbeda ya untuk serangan jantung. Serangan jantung itu umumnya pada usia dewasa, tetapi sudah mulai terjadi pada usia dewasa muda. Kalau untuk henti jantung itu semua usia bisa terjadi ya henti jantung. Nah, kalau anak-anak yang mengalami henti jantung tentu saja ya jangan dibiarin, karena tetap kita juga perlu melakukan pertolongan.
karena setiap nyawa itu berharga ya. Jadi bukan hanya nyawa orang dewasa saja berharga, nyawa anak-anak pun sangat berharga, nyawa bayi pun berharga. Untuk anak dan bayi itu tetap kita lakukan bantuan pertolongan, tetapi detailnya yang agak sedikit berbeda. Seperti letaknya, kemudian tekniknya itu sedikit berbeda. Tetapi secara garis besar tetap sama. Prinsipnya adalah kita bantu supaya jantung tetap memompa, kita pompa dari luar supaya darah tetap bisa mengalir. Kemudian kita berikan bantuan nafas supaya bisa ada oksigen masuk ke dalam tubuhnya. Garis besarnya sama, tekniknya aja yang sedikit berbeda. Oke. Terima kasih dokter. Dokter tadi sudah menjelaskan ya gimana perbedaan kalau kita membantu orang yang terkena tiba-tiba serangan jantung kan. Masa pandemi itu ternyata nggak bisa mulut ke mulut. Betul. Ya kan, karena ya penularannya dari mulut juga gitu kan. Nah bahkan jadi saya jadi muncul beberapa pertanyaan nih ke dokter. Tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada dokter, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Dan kali ini Ellen katanya punya pertanyaan nih kepada dokter nih. Tadi menanya apa sih, Ellen? Nah, ini dok, ini pertanyaan pasti ada dari banyaknya pemirsa channel, pasti ada yang satu pemikiran sama saya, dok. Jadi ini kan bantuan hidup dasar kita yang kalau misalnya di film-film itu kan kalau ada ini polisi gercep banget gini-gini gitu kan. Nah, dok, gimana dengan kita yang nggak tahu apa-apa nih, nggak tahu triknya gimana, terus tiup kalau ke mulut itu harus gimana gitu kan, siapa tahu ada yang terlalu bersemangat gitu atau gimana. Mungkin dokter bisa jelasin ke kita nih. Oke. Kalau gitu ini cocok banget ya ini. Nanti kita akan bagikan nih kalau gitu buat para pemirsa Total Health, gimana sih tips dan triknya dalam melakukan bantuan hidup dasar untuk orang awam. Nah, jadi tapi kalau boleh nih ya, sebelum kita masuk, saya pengen sharing sedikit nih. Jadi dalam melakukan bantuan hidup dasar itu sangat menentukan keselamatan orang yang nggak sadar tadi ya. Nah, itu data yang saya dapatkan itu ini dibagikan oleh Ikatan Dokter Jantung di Amerika, American Heart Association. Itu mereka mengatakan bahwa kurang dari 40% orang dewasa yang menerima CPR oleh orang awam ketika mengalami henti jantung. Kurang dari 40%. Jadi kalau ada 4 orang, kalau ada 10 orang, nggak nyampe 4 yang ada orang lain yang tolong dan lakukan BHD. Itu nggak nyampe 4. Berarti yang 6 lagi gimana nih? Yang 6 lagi ini dibiarin aja gitu. Bahaya ya, berarti masih banyak yang belum tahu cara melakukan BHD. Nah, lebih sedikitnya lagi, ini kurang dari 12% yang menggunakan alat AED atau alat defibrilasi sebelum kedatangan tim medis. Dan alat defibrilasi ini sangat penting juga untuk melakukan bantuan hidup dasar. Jadi, kayak gimana ya, kalau kita lihat gambaran secara umumnya, masih banyak orang awam yang belum tahu cara melakukan BHD, dan kalau kayak tadi di antara 10 orang, hanya 4 orang yang ditolong. 6 orang itu dibiarkan, tidak ditolong sampai datang tim dokter. Kan kesian ya. Nah, dengan kita mempelajari BHD ini, kita bisa menyelamatkan 6 orang ini nih, yang 6 orang belum tertolong ini, kita bisa pelajari caranya, dan kita bisa tolong mereka. Nah, maka dari itu kita akan coba bahas nih, gimana sih cara tekniknya ya, untuk melakukan bantuan hidup dasar. Nah, untuk melakukan bantuan hidup dasar itu, seperti tadi saya bilangnya, itu merupakan bagian rantai dari rantai untuk menolong seorang yang henti jantung. Itu saya coba share screen deh ya, biar gampang, nanti bisa dilihat gambarnya aja. Share screen-nya apa sudah tampil? Oke. Nah, jadi dalam melakukan pertolongan itu kita lihat ini ada 2 rantai. Yang rantai di atas adalah rantai pertolongan untuk henti jantung di dalam rumah sakit. Kalau dalam rumah sakit udah aman lebih aman ya, karena udah ada dokternya, udah ada perawatnya, dan perawat itu pasti udah siap untuk melakukan bantuan hidup dasar. Nah, yang lebih sulit itu adalah yang di luar rumah sakit. Yang di luar rumah sakit itu
karena biasanya tidak ada dokternya, tidak ada perawatnya, kadang-kadang orang awamnya bingung nih harus ngapain. Sedangkan kalau misalkan kita lihat ya, yang digambar rantai yang di bawah itu ada 6 rantai. 3 rantai pertama itu dilakukan oleh orang awam harusnya, dan 3 rantai yang belakangnya itu yang harusnya dilakukan oleh tim medis. Bayangkan setengah dari prosesnya itu kalau nggak dilakukan oleh penolong pertama, berarti setengah prosesnya nggak dilakukan, berarti kan tingkat keberhasilannya makin rendah ya. Berarti akan semakin memperbesar risiko untuk terjadi kematian. Nah, jadi untuk memperkecil risiko kematian dan untuk membantu orang yang mengalami henti jantung, BHD itu menjadi sangat penting. Dan rantainya itu adalah, saya jabarkan ya, untuk rantai pertama, untuk kejadian di luar rumah sakit dia di bawah ya. Rantai pertama itu adalah aktivasi respon darurat. Jadi ketika ada kedaruratan atau henti jantung, cepat-cepat panggil bantuan medis, jangan ditunda. Kemudian yang kedua, rantai yang kedua adalah melakukan CPR kualitas tinggi. CPR itu adalah ini ya, pompa jantung dan bantuan nafas. Jadi bukan hanya pompa jantung asal-asalan, tapi berkualitas. Nah, itu penting. Kemudian rantai ketiga itu defibrilasi atau kejut jantung jika diperlukan. Untuk kejut jantung ini, kalau misalkan ada alatnya harus digunakan. Kemudian rantai keempat, nah ini oleh tim medis. Resusitasi lanjutan itu dilakukan di rumah sakit. Dan yang rantai kelima, perawatan pasca henti jantung. Ini biasanya perawatan di ICU ya, ICU untuk henti jantung, untuk kasus jantung. Dan yang rantai yang terakhir itu pemulihan. Itu adalah peran dari dokter dan keluarga dari pasien. Nah, jadi penting ya bantuan awam untuk orang yang henti jantung. Detailnya seperti apa sih? Nah, detailnya itu adalah kalau untuk rantai pertama, aktivasi respon darurat. Yang penting adalah untuk mengenali kejadian henti jantung. Jadi ketika orang awam melihat ada seorang yang tiba-tiba pingsan, itu kita harus curigai sebagai henti jantung. Nah, untuk menolong orang tersebut, kita harus perhatikan keamanannya. Pertama-tama, kita pastikan kita yang menolong aman. Dan kedua, kita pastikan orang yang kita tolong itu juga dalam keadaan yang aman. Dan yang ketiga, aman lingkungan. Maksudnya aman ini gimana sih? Misalkan ya, ada yang tiba-tiba henti jantung di sebuah gedung yang sedang terjadi kebakaran. Berarti nggak aman kan posisinya ya, aman ini bahaya semua, berarti ada api, ada risiko gedungnya runtuh. Benar. Dan itu semua kalau kita mau menolong di situ, itu sama saja dengan kita membahayakan orangnya, dan juga membahayakan diri kita. Nah, itu berbahaya. Jadi, untuk menolong orang, untuk melakukan BHD, kita harus pastikan semuanya aman, baru kita tolong. Jangan dalam keadaan bahaya kita menolong. Itu sama dengan menambah korban. Itu kita nggak boleh ya menambah korban. Nah, kemudian yang kedua, kita nilai respon penderita. Menilai respon korbannya ini bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menepuk di bahu dan panggil namanya kalau diketahui, atau panggil bapak atau ibu. Jadi, misalkan kita lihat di pantai, tiba-tiba ada orang yang terkapar di pinggir pantai. Terus kita nggak tahu nih, wah ini serangan jantung atau bukan ya. Terus kita langsung datang, kita langsung pompa. Nggak taunya dia ternyata cuma lagi jemuran aja di pantai. Kan bahaya kalau gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, supaya nggak kejadian, kita datengin orangnya, kita coba tepuk, Pak, Bu. Kalau dia masih sadar, dia pasti akan bangun dan dia akan merespon. Tapi kalau kita panggil Bapak, Pak, Ibu, dan nggak ada respon, nah kita curigai mungkin ada terjadi henti jantung, dan kita segera lakukan pertolongan. Langkah yang penting adalah ketika kita tahu, oh ini nggak sadar, oh ini kemungkinan serangan jantung, langsung telepon bantuan medis. Entah itu mau telepon rumah sakit, mau telepon klinik, telepon ambulans, telepon polisi. Telepon polisi pun terkadang polisi itu sudah diberikan pelatihan untuk melakukan bantuan hidup dasar. Jadi jika rumah sakit tidak terhubungi, jika klinik tidak terhubungi, ambulans tidak terhubungi, tidak ada yang terhubungi, setidaknya coba hubungi polisi. Itu salah satu cara untuk menyelamatkan ya. Karena polisi pasti datang, polisi dalam keadaan siap membantu, dan juga pasti ada kendaraan. Tapi ya harapannya tetap yang paling baik adalah kalau bisa yang datang ambulans ya kalau bisa. Nah, jadi kalau misalkan sudah dilakukan semuanya itu, untuk tim medis, kalau tim medis yang menemukan orang nggak sadar, tim medis akan langsung cek nadi dan cek nafas.
kalau orang awam tidak dianjurkan untuk mencek nadi dan cek nafas. Kenapa? Karena untuk cek nadi dan cek nafas itu sangat tinggi risiko kesalahannya. Untuk bagi orang awam, mungkin orang awam pikir, oh ini masih ada denyutnya, padahal mungkin sudah tidak ada denyutnya. Itu bisa terjadi. Dan kalau misalkan seperti itu sangat berbahaya kalau misalkan salah diartikan. Jadi lebih baik kalau orang awam tidak perlu cek nafas, tidak perlu cek nadi, langsung lakukan pertolongan. Itu adalah standar yang disampaikan oleh American Heart Association dan Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia. Sarannya adalah seperti itu. Untuk orang awam, jangan menunda-nunda dengan cek nafas dan cek nadi. Karena tadi cek nafas, cek nadi itu kadang-kadang makan waktu. Kita lihat-lihat, aduh ini ada nggak ya, nunggu, udah 5 menit, cuma ngecek nafas doang, cuma ngecek nadi doang. Padahal 5 menit itu kita udah bisa pompa sebenarnya. Itu berbahaya kalau kita biarkan. Jadi, langsung lakukan pertolongan bagi orang awam. Cara menolongnya bagaimana? Nah, cara menolongnya itu adalah melakukan pompa jantung dan melakukan bantuan nafas buatan. Untuk nafas buatan, bagi orang awam tidak disarankan untuk dilakukan. Apalagi selama masa pandemi ya. Selama masa pandemi itu kita nggak tahu apa yang mungkin penyakit yang diderita oleh orang-orang yang kita tidak kenal. Karena bisa jadi saat kita melakukan bantuan nafas buatan justru kita menularkan penyakit-penyakit yang kita tidak tahu. Itu bisa terjadi. Nah, kalau tim medis untuk melakukan pertolongan nafas buatan, tim medis akan menyediakan alatnya. Alatnya itu seperti ada selang dan ada pompa yang menutup mulut. Nah, jadi saat tim medis melakukan bantuan, mulutnya tetap tertutup sehingga tidak menimbulkan risiko penyebaran penyakit. Tapi kalau untuk awam, kalau alatnya nggak ada, jangan dilakukan pertolongan nafas buatan karena berisiko tinggi. Nah, seperti itu. Pompanya, nah sekarang tadi untuk nafas buatannya, sekarang pompanya. Mungkin pertanyaannya orang awam, pompanya kayak gimana? Pompanya di mana? Pompanya berapa lama? Nah, itu caranya bagaimana? Ini yang penting nih mungkin ya. Oke, saya share screen lagi. Semoga layarnya bisa kelihatan ya. Oke, kalau gambarnya sudah kelihatan, ini ada gambar posisi di mana kita melakukan pompa jantung untuk orang dewasa, untuk anak-anak, dan untuk bayi. Posisinya agak sedikit berbeda ya, karena ukuran tubuh itu berbeda untuk anak dan dewasa. Untuk orang dewasa, posisi jantung itu adalah kurang lebih di tengah-tengah dada dan tingginya itu adalah setinggi puting payudara. Bagi laki-laki, posisinya adalah untuk mempermudah lihatnya adalah kita lihat posisi puting payudaranya, posisi jantung adalah di tengah-tengah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi untuk anak-anak, untuk bayi, posisinya agak sedikit lebih rendah ke bawah ya. Kalau misalkan kita lihat di gambar, posisi jantungnya itu kurang lebih 1-2 jari di bawah garis puting. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana kita melakukan pompanya? Pompa dilakukan dengan tangan yang terkunci ya. Jadi tangannya seperti ini. Tangan kita dengan tangan dominan, itu kita pompa, tangan kita kunci, dan kita tekankan ke lokasi yang tadi. Itu untuk dewasa. Untuk anak-anak umur 1-8 tahun, kita gunakan satu tangan saja. Jadi bukan dengan 2 tangan. Kalau untuk bayi, kita pompa dengan 2 jari saja, bukan dengan tangan. Karena kalau untuk tangan, kita tekankan ke bayi terlalu besar, terlalu kuat. Untuk anak-anak, 2 tangan juga itu terlalu kuat tekanannya. Jadi hanya dengan 1 tangan saja untuk anak-anak. Untuk dewasa harus 2 tangan. Nah, seperti itu. Untuk pompanya, mungkin ini agak bingung juga ya. Berapa dalam pompanya? Nah, untuk pompanya itu kedalamannya adalah untuk orang dewasa 5-6 cm. Jadi dari dada itu harus turun 5-6 cm. Kalau untuk anak-anak sama 5-6 cm juga. Kalau misalkan untuk bayi itu lebih dangkal, tidak harus terlalu dalam. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi masalahnya adalah kalau misalkan kita pompanya itu tidak pada tempat yang tepat, tidak dengan cara yang benar, percuma. Karena kalau misalkan tadi kita pompanya terlalu ke kiri, kemudian yang kita pompa ternyata jantungnya nggak kena, jantungnya tidak terpompa. Berarti percuma kita melakukan pompa jantung, darahnya tidak mengalir. Nah, kalau kita lihat lagi di gambar yang saya share ini, nah ini adalah beberapa kesalahan yang sering terjadi ya. Kalau misalkan kita lihat di gambar yang kiri atas,
tangan itu harus dalam keadaan lurus, bukan dalam keadaan tertekuk. Karena kalau keadaan tertekuk, pompanya jadi nggak maksimal. Dengan pompa yang nggak maksimal, nanti malah darahnya tidak mengalir. Jadi kitanya capek-capek, tapi tujuannya nggak tercapai. Kan kesian orangnya, kesian kitanya juga. Kemudian yang digambar di kiri bawahnya, posisinya adalah bahu kita harus sejajar dengan jantung dari orang yang kita tolong. Jadi kalau posisinya miring ke sebelah kiri, posisinya lebih mirip seperti mau mijit, bukan mau pompa jantung. Nanti malah jantungnya juga malah tidak terpompa dengan benar. Nanti darahnya tidak mengalir. Jadi kitanya capek, orangnya nggak tertolong, kan kesian. Nah, supaya tujuannya tercapai, posisi kita benar, dan pundak kita tepat segaris lurus di atas jantungnya. Seperti itu. Kemudian, di gambar sebelah kanan nih, kedalamannya harus tepat. Jadi, di gambar yang atas ini, ketika di gambar yang di bawahnya dulu ya. Di gambar yang di bawahnya ini, ketika kita pompa jantungnya ke kita pompa jantungnya ke bawah, kedalamannya itu harus 5-6 cm. Kalau terlalu kalau kurang dalam, nanti jantungnya tidak terpompa, percuma. Jadi darahnya nggak mengalir. Jadi kedalamannya harus cukup 5-6 cm ke bawah. Kemudian saat kita angkat, dadanya itu harus mengembang sempurna. Jangan sampai tertahan oleh tangan kita. Karena kalau misalkan dadanya nggak mengembang sempurna, nanti pompanya juga nggak maksimal, darahnya nggak masuk karena tertekan. Jadi ketika pompa dengan kedalaman cukup 5-6 cm. Ketika kita angkat, dadanya itu harus mengembang sempurna. Jangan sampai tertahan oleh tangan kita. Nah, seperti itu. Kemudian berapa banyak melakukannya? Dilakukannya itu adalah 30 kali pompa jantung, kemudian 2 kali nafas buatan. Tetapi selama pandemi kita kan nggak nafas buatan nih, buat yang awal. Mustahil juga, betul. Berarti nggak usah berhenti. Jadi pompa terus sampai bantuan medis datang. Kalau bantuan medis sudah datang, tim medis akan menyediakan alatnya untuk pompa nafasnya. Nah, seperti itu. Ini bagian dari rantai kedua tadi ya, CPR yang berkualitas. Betul. Iya. Jadi dengan CPR berkualitas itu yang akan sangat menentukan keberhasilannya. Berhasil nggak nih untuk menolong orang yang menghenti jantung? Oke, dokter, terima kasih untuk penjelasannya, dokter. Sebelum kami bertanya lagi kepada dokter, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih bersama dengan kami dan Dokter Darin. Dok, aku punya satu pertanyaan nih, Dok. Jadi, kan kalau lihat di Eropa gitu kan, apalagi kalau di film-film Eropa tuh biasanya mereka menyediakan satu kotak khusus yang kalau ada orang mungkin kolaps, jatuh gitu, saya tiba-tiba henti jantung, mereka pakai alat ini, Dok. Kalau nggak salah namanya AED, Dok. Nah, jadi pertanyaannya, apakah alat ini kelanjutan dari kalau kita melakukan CPR atau pompaan tadi secara manual, atau dia bisa menggantikan pompaan itu, Dok? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya. Ini berarti Norman dari tadi kayaknya sedikit banyak mengerti ya masalah seperti ini. Ngerti, Dok. Lumayan. Jadi, iya betul. Jadi untuk alatnya sendiri itu alatnya namanya adalah AED. AED itu Automated External Defibrillator. Itu merupakan alat yang memiliki peranan sangat penting dalam melakukan BHD. Tetapi sayangnya alatnya itu enggak tersedia secara luas ya. Kalau mungkin di luar negeri, di negara-negara maju itu hampir di semua tempat itu mereka punya alat AED. Tetapi sayangnya kalau kita di Indonesia kayaknya masih terbatas. Ini penting nih buat dikenali. Saya coba share gambarnya aja ya. Boleh, Dok. Oke, gambarnya sudah saya share. Ada nggak gambar? Kalau gambarnya udah kelihatan, AED itu seperti ini nih gambarnya. Nah, jadi AED itu adalah kotak kecil, biasanya warnanya merah, dan biasanya itu ada pelangnya tuh. Pelangnya itu bentuknya seperti gambar hati, terus ada gambar listrik di tengah hatinya. Nah, itu simbol AED. Nah, dan itu kalau di negara-negara maju, itu
di semua tempat umum mereka harus punya itu untuk pertolongan kalau ada serangan jantung. Kalau di Indonesia tempat-tempat umum mungkin masih agak terbatas ya. Yang saya sering lihat itu kalau ke bandara, ke stasiun, itu biasanya ada, mereka punya biasanya. Tapi kalau ke tempat yang lain sepertinya saya lihat masih agak jarang ya alat seperti ini. Padahal alatnya sangat penting. Tadi pertanyaannya kalau misalkan AED itu apakah menggantikan kita memompa? Jawabannya tidak ya. Jadi alat AED itu tujuannya itu adalah untuk menganalisa irama jantungnya. Apakah irama jantungnya sudah kembali atau belum? Atau iramanya ada tapi jantungnya masih belum memompa. Itu akan dideteksi oleh alat AED ini, dan alat AED ini akan memberikan istilahnya kejut listrik jantung ke tubuh dari pasien untuk mengembalikan iramanya. Nah, jadi buat gambaran aja ya. Sebentar ya. Oke, ini saya di layar ini ada, nah pas nih ada gambarnya. Ini adalah gambar rekam jantung. Kalau misalkan di rumah sakit kita pasang alat rekam jantung, kita di monitor kalau lebih kayak gini. Nah, irama jantungnya normal itu kayak yang di kiri atas, iramanya teratur, bentuknya rapi. Nah, itu irama jantungnya normal. Tetapi kalau henti jantung, kemungkinannya ada seperti yang lainnya nih. Iramanya mungkin jadi rata. Berarti listrik jantungnya itu flat ya. Itu kita sebut asistol. Atau yang sebelah kiri bawahnya itu dari jantungnya nggak teratur, naik turun, bentuknya nggak seirama, kemudian bentuknya kayak nggak jelas ya. Nah, itu kita sebut sebagai ventricular fibrillation atau VF. Itu atau sebelah kanannya itu adalah VT, ventricular tachycardia. Nah, irama-irama ini ada iramanya di jantungnya, tetapi jantungnya nggak mompa. Jadi listriknya aja yang ada, jantungnya nggak mompa. Percuma ya, karena yang kita mau itu seperti yang kiri atas. Iramanya ada, pompanya juga ada. Secara sendirinya dari jantungnya itu ada iramanya, ada pompanya. Yang kita nggak mau, kayak yang gambar-gambar yang lainnya tuh, mungkin listriknya nggak ada, atau listriknya ada tapi jantungnya nggak mompa, kan percuma ya. Nah, jadi tujuan dari alat AED itu adalah untuk memberikan kejut listrik kepada jantung kita supaya iramanya yang nggak normal itu balik lagi ke irama yang normal. Oke. Nah, itu makanya jadi sangat penting menggunakan AED, karena kalau kita tanpa alat ini, berarti kita pompa terus dong, capek kan ya. Tapi kalau misalkan iramanya sudah terbaca, kemudian iramanya itu dikembalikan ke irama yang normal, kemudian jantungnya memompa lagi sendiri, nah kita udah bisa berhenti memompanya, gitu. Jadi semacam pemicu gitu dok ya? Ya. Jadi dia semacam pemicu begitu dok ya, supaya bisa balik lagi normal dia punya ininya. Iya, betul. Jadi untuk irama-irama yang abnormal, AED ini akan membantu untuk mengembalikan ke irama yang normal. Seperti kalau misalkan pernah lihat ya di film-film atau di rumah sakit. Di rumah sakit itu, ini kan alatnya alat otomatis ya. Kalau di rumah sakit kita pakai alat yang manual, itu alatnya itu yang kita pasang charge listrik. Oke, hampir terus disetrum ke dada pasiennya, sampai dia kayak kelompat. Nah, itu alat yang sama, tetapi AED ini alat otomatisnya buat awam, supaya kan nggak mungkin ya kalau orang awam pakai alat yang manual terus nyetrum orang lain, kan bahaya. Nah, jadi ini alat otomatisnya. Iya. Makasih ya dok. Itu kita sekarang kayak berasa lagi kuliah kedokteran. Kedokteran. Saya mah tahu dok. Itu apa tadi suara jantung itu kalau udah gini, karena di film-film kan lurus gitu ya, kan. Masih mati sih, betul. Iya, oke, menjawab dok. Nah, tadi dok kita kan sudah bahas ini tentang gimana perkembangan dunia kedokteran sekarang sudah semakin canggih ya dok. Tapi saya ingin kembali lagi kalau ke manualnya nih dok. Kan saya ambil case kalau misalnya kita lagi ke gunung kan kita kalau misalnya naik gunung nggak tahu nih akan apa hal yang terjadi gitu kan. Nah kita contohnya teman kita nih kena serangan jantung, dan yang saya tahu juga kalau misalnya kita mau pompa itu si BHD itu. BHD itu kita kan harus punya sertifikat tuh ya. Dan yang saya tahu juga harus orang yang sudah bersertifikat baru untuk bisa BHD. Nah, gimana kalau case-nya kita lagi di hutan nih kan, nggak mungkin juga harus
panggil, telepon, gak ada jaringan apa segala macam. Dan kita cuman hanya mengandalkan materi yang dokter sudah berikan tadi, harus dengan baik dan benar. Tapi nggak punya sertifikat nih dok, itu gimana nih dok case-nya jadinya? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi seperti real case ya, kalau dalam kehidupan nyata, keadaan itu kadang-kadang tidak seideal yang kita harapkan. Kadang-kadang kita tahu caranya, tapi alat-alatnya nggak ada. Kita tahu caranya, tapi kita belum ikut pelatihannya. Nah, jadi sebenarnya yang diharapkan yang menolong itu adalah sebisa mungkin yang sudah terlatih atau yang sudah memiliki sertifikasinya. Biasanya untuk kalau di rumah sakit sudah pasti ya, semuanya itu wajib punya pelatihannya. Tapi kalau misalkan untuk orang awam biasanya itu masih belum umum. Biasanya kalau misalkan seperti polisi atau tim security itu biasanya mereka memiliki disarankan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Karena biasanya mereka itu berhadapan terkadang bertemu dengan kondisi-kondisi seperti ini dan harapannya mereka juga bisa membantu. Nah, tetapi jika dalam keadaan tidak ada orang yang telah terlatih, tidak ada yang telah tersertifikasi, kemudian hanya ada kita dengan kemampuan kita yang terbatas, tentu saja nggak mungkin ya kita membiarkan orang tersebut begitu saja kita nggak mungkin tinggalkan. Tetap kita usahakan semaksimal kita untuk menolong orang tersebut, tetapi dan tadi ya, kalau ada orang lain yang terlatih, kita serahkan kepada orang yang terlatih. Tapi jika tidak ada pilihan sama sekali, kita usahakan semampu kita untuk menolong orang tersebut. Oke. Dok, sorry. Aku jadi bertanya-tanya, dok, kan kita punya tadi ada 6 rantai gitu dok ya. Let's say lah 3 rantai pertama itu sudah kita lakukan. Lalu 3 rantai terakhir ini dok, ini buat saya penasaran dok. Ketika tim medis datang, apa yang akan terjadi setelah itu? Kalau misalkan mengenai itu, saya coba share screen lagi ya sebentar. Saya boleh, pindah share screen-nya dulu. Secara gambar umum aja ya. Jadi tadi rantai yang sisa itu adalah rantai yang pertama itu adalah pengenalan atau aktivasi kegawat daruratan. Rantai kedua itu adalah CPR berkualitas. Rantai ketiga itu adalah defibrilasi ya tadi ya, alat AED. Tadi udah ditanyakan sama Norman, bagus sekali pertanyaannya. Kemudian yang keempat, kelima, dan keenam itu adalah ranah tim medis. Ranah tim medis itu apa sih yang akan tim medis lakukan? Nah, ini seperti yang digambar ya, kalau misalkan mungkin ada yang pernah lihat atau pernah nonton, itu akan ada kerjasama dari tim medis itu. Jadi bukan, kalau misalkan tim medis itu tidak pernah sendirian ya untuk menolong kasus seperti ini, itu nggak boleh. Tim medis itu harus dalam tim. Dan tim itu akan ada yang melakukan, yang pertama, resusitasi lanjutan. Ini rantai keempat ya. Rantai keempatnya adalah resusitasi lanjutan dilakukan oleh tim medis secara komprehensif. Kemudian yang kelima, perawatan pasca henti jantung. Ini juga dilakukan di rumah sakit. Itu yang tadi akan perawatan seperti ICU atau ICU kardiovaskular, ICU jantung. Kemudian rantai yang keenam itu adalah pemulihan. Ini adalah peran dari dokter dan keluarga dalam pemulihan untuk mengembalikan kualitas hidup dari pasien tersebut. Biasanya yang akan dilakukan di rumah sakit ya seperti tadi ya, itu pemberian obat-obatan, menggunakan obat-obatan melalui jalur infus, suntikan, dan yang lainnya. Kemudian juga dengan melakukan pompa jantung yang lebih lengkap, dan juga pompa nafas, bantuan nafas. Tadi kan kalau bantuan nafas umum nggak bisa lakukan ya selama pandemi, tapi untuk tim medis harus dilakukan. Nah, kemudian seperti yang tadi ya, kejut listrik jantung yang menggunakan alat manual, itu juga dilakukan oleh tim medis di rumah sakit. Ellen, mungkin ada pertanyaan? Lanjutan? Udah kayaknya udah cukup membantu sih dari semoga ini bagi teman-teman atau para pemirsa Total Health sekalian yang sama dengan saya awam nih ya. Kalau Norman kan sudah pernah nih ikut. Tapi lama banget, udah lama banget. Tapi setidaknya kan tahu kan. Kalau misalnya kayak saya ini kan yang benar-benar baru tahu dan ya cukup membantu lah materi ini, bagaimana cara kita membantu yang baik dan benar kayak gitu kan. Nah, dokter, karena waktu kita, durasi kita sudah mau habis nih dok. Dokter mungkin bisa menyampaikan kesimpulan dan juga mungkin pesan kepada para pemirsa sekalian. Silakan dokter. Oke, baik, terima kasih. Untuk sebagai kesimpulan, tetap kita selalu mengutamakan untuk pola hidup sehat ya, untuk mengutamakan kesehatan kita. Tetapi terkadang ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bertemu dengan orang lain yang mungkin mengalami masalah kesehatan seperti serangan jantung, henti jantung, dan yang lainnya.
adalah sangat penting untuk kita belajar bagaimana cara menolong dengan baik dan benar. Karena mungkin sebagai gambaran singkat ya, kalau misalkan mungkin ada yang tahu mengenai kisah orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati itu menolong orang yang dikatakan hampir mati, setelah dipukuli hampir mati, kemudian dia menolong. Nah, tentu saja untuk orang Samaria ini dia mengetahui apa yang dia lakukan, dia mengetahui cara menolong yang baik dan benar, dan itu relate atau berhubungan dengan kita saat ini. Ketika kita memiliki niat yang baik untuk menolong orang lain, kita perlu melakukannya dengan baik dan benar. Jangan sampai niat kita untuk menolong itu justru membahayakan orang lain. Nah, dengan demikian saya harap semoga gambaran singkat mengenai bantuan hidup dasar ini boleh menjadi bekal bagi kita jika kita mengalami masalah tersebut, kita dapat menolong dengan baik dan benar. Terima kasih. Baik, dokter satu pertanyaan dokter yang tiba-tiba random banget di pikiran saya dok. Dok, kalau kita misalnya lagi deket nih sama orang terus kita jantungan tuh, itu kena serangan jantung nggak dok? Waduh. Itu sama, itu serangan jantung juga. Itu bukan jatuh pingsan, itu jatuh hati jadinya. Waduh. Beda ya dok. Oke dokter, terima kasih dokter untuk materi yang telah disampaikan dokter. Semoga dokter diberkati dalam tugas dan pelayanan. Oke, buat sahabat-sahabat Hope Channel di rumah, jangan lupa untuk menyaksikan program-program Hope Channel lainnya yang tersedia pada kanal YouTube Hope Channel Indonesia. Dan untuk saat ini kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dari Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda.